aku. Hari ini saya mau kasih tahu salah satu fitur AI yang menurut saya lumayan asik. Bayangin kalian lihat video viral di internet, lalu kalian Suara musiknya adakah, Bunda? Suara musik ada ya? Ada ya? Ada tapi kecil kok. Oh, kecil. Tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Cek.
Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Ika saya nggak ngerti. Saya nggak minta naik kok, itu minta naik ya tulisannya. Saya nggak ngerti juga itu. Mungkin ada otomatis bawaannya TikTok kali ya. Saya juga nggak terlalu paham. Ya, Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan membahas Alkitab kita secara global. Ke hari Rabu kemarin kita membahas tentang kitab Kejadian. Nah, sekarang kita akan merangkum tentang kitab Keluaran. Nah, setelah kitab Keluaran, Shalom Bunda, kita akan masuk di dalam kitab Imamat. Demikian selanjutnya. Kita akan merangkum dari semua kitab ini. Jadi saya kasih agak pelajaran semi STT ya. Semi Sekolah Tinggi Teologi ya. Supaya Bapak Ibu lebih paham tentang Alkitab kita, rangkumannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan di kelanjutannya di channel kami di Epenetus Live ya. Ada beberapa yang belum saya download karena saya juga belum sempat gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di akun Epenetus Live seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini akunnya. Nah, terakhir saya membahas tentang akhir zaman kata Tuhan Yesus, sejarah kata Allah. Nah, nanti kita akan membahas secara kesimpulan dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, sampai di dalam kitab Wahyu. Ya, inilah yang namanya Bible Study. Jadi kita tidak membahas tentang Al-Quran ya. Jadi kita membahas tentang yang namanya Alkitab kita saja. Ya, berkah dalam koko nggih, sami-sami. Ya, sebenarnya kalau pembahasan tentang kitab Al-Quran itu bisa saja dilakukan, tetapi kan kita tidak pernah sekolah di sana. Ya, karena negara kita ini agak sedikit unik gitu ya, kalau bukan bidangnya dan sebagainya takut salah persepsi dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya penistaan agama. Ya, nanti kalau pelajaran tentang Islamologi nanti kita lakukan secara Google Meet saja. Ya, tetapi tidak terlalu saya tidak terlalu saya fokuskan ke arah sana ya, Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum kita bahas tentang kitab Keluaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, kuduskan dan sucikan pikiran tubuh jiwa hamba-Mu Tuhan. Hamba akan membahas tentang kitab Keluaran, tentang Alkitab kami, tentang firman-Mu yang indah. Dan kami tidak terlalu membahas poin-poin yang lain. Hamba hanya berdoa, berikan pengertian dan hikmat kepada hamba-Mu. Bukan kehikmat dan kepandaian kata-kata manusia, tetapi dari kasih karunia Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan tentang kebenaran firman-Mu dan bagaimana tentang perjanjian-Mu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tolong hamba-Mu, tolong umat-Mu Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan, kita nikmati satu lagu rohani kembali ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita nikmati lagu ini ya. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam terang iman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku
dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Haleluya, haleluya. Oke. Kita itu awesome generation. Ngapain? Ya, saya balik kameranya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kita bahas Bapak Ibu tentang rangkuman daripada kitab Keluaran ini. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran, di pasal yang pertama, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang Bani Israel, ya, menghadapi yang namanya penindasan. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam kitab Kejadian pasal yang terakhir itu berbicara tentang Yusuf bersama dengan bukan murid-muridnya ya, Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Dan mereka tinggal di dalam Mesir, di tanah Gosyen. Nah, semakin mereka beranak pinak di sana, orang-orang Israel beranak pinak di sana cukup banyak gitu ya, dan perkembangannya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu diprediksi ya para tafsir dan para peteolog bahwa orang-orang Israel ini ya Israel ya, dari Israel ini Bapak Ibu, pada saat mereka datang ke Mesir, mereka itu kurang lebih 70 persona. Dari 70 persona ini ada 12 anak laki-laki, ada anak 1 perempuan. Ya. Cewek gitu aja ya. Nah, 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Dari 12 anak laki-laki ini mereka punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Bapak Ibu. Nah, di antara 12 laki-laki ini
yang dari 12 laki-laki itu punya anak laki-laki dan anak perempuan, mereka ini saling kawin, batu nikah, dari anggota 12 laki-laki dan satu anak perempuan ini, Bapak Ibu. Ya, jadi satu perempuan ini punya suami, dia punya suami, ya, punya ada 12 laki-laki, jadi pernikahannya mereka yang semakin banyak, jumlahnya seperti pasir di laut gitu ya, pasir di pantai nih, pasir di pantai. Nah, ini dari jumlah 70. Dari 70 ini muncul sampai yang namanya ratusan ribu. Ya. Kok apakah mereka selama mereka ada di Mesir, apakah ada nggak dari mereka keturunan mereka itu kawin campur kok? Ya. Nah, kemungkinan besar kawin campur atau diaspora itu sudah ada. Nah, pembuktiannya di mana kok? Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, ada yang namanya orang-orang asing yang ikut dengan mereka. Jadi ada orang-orang asing yang ada bersama mereka dan mereka saling yang namanya pernikahan di situ. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, kita masuk di dalam rangkuman kitab Keluaran, ini menjadi sejarah daripada penebusan. Perjanjian Sinai dan kehadiran Allah. Jadi ada di dalam kitab Keluaran ini berbicara tentang sejarah penebusan, sejarah pelepasan. Mereka keluar dari yang namanya tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, dan di sini menuju di dalam sejarah perjalanan mereka, itu ada yang namanya sebuah perjanjian dan kehadiran Allah. Jadi Bapak Ibu, sejarah mencatat bahwa satu-satunya bangsa yang namanya dikasih oleh Allah itu sendiri Bani Israel. Bapak Ibu, Bani Israel dari dahulu kala sampai sekarang, kenapa Bani Israel ini tidak pernah berubah? Namanya tidak pernah berubah. Gitu. Dari zaman ke zaman, nama bangsa Israel ini dari zaman bahula gitu, itu tidak pernah berubah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Alkitab kita, banyak bangsa-bangsa gitu ya. Banyak bangsa-bangsa mengalami upgrade, muncul yang namanya bangsa Portugal. Ya, muncul yang namanya negara, bangsa atau negara. Negara yang namanya Spanyol. Apakah Spanyol di zaman dulu sudah ada? Tidak ada. Portugal di zaman dulu sudah ada? Nggak ada. Ya, bangsa Arab dari dulu sudah ada? Nggak ada. Ya, tetapi dari Arab ini, tanah Arab ini, muncul Arab Saudi, muncul Yaman, muncul Oman, ya, muncul Tunisia, banyak muncul nama bangsa. Apakah Tunisia di zaman dulu sudah ada? Enggak ada. Apakah nama bangsa Tunisia pada saat itu sudah ada? Enggak ada. Yang ada itu apa Bapak Ibu? Filistin bersama dengan Israel. Nah, kenapa bangsa Israel dari zamannya Abraham sampai sekarang nama Israel itu berubah? Itu menunjukkan kepada tentang eksistensi daripada Allah yang benar. Ya, eksistensi daripada Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Eksistensinya kita tahu lewat mana? Bani Israel. Ya, bukan Bani Israel ya. Israel. Gini. Ya, dari Bani Israel inilah kita lihat yang namanya bangsa perjanjian. Gitu. Ya, bangsa perjanjian itu bukan Arab, Bapak Ibu. Bukan. Ya, bangsa perjanjian itu adalah Bani Israel. Nah, jadi kalau beberapa orang yang mengatakan bahwa perjanjian Allah dengan Bani Israel gitu ya, itu sudah selesai di zaman dulu, enggak. Enggak selesai di zaman dulu, enggak selesai. Masih terus sampai yang namanya sekarang, karena ini menjadi yang sifatnya perjanjian kekal. Makanya Bani Israel ini Bapak Ibu tidak pernah diceraikan sama Allah. Sampai kapan? Sampai detik ini. Nah, Bani Israel di zaman dulu, Bani Israel di zaman sekarang, bahkan Bani Israel di masa depan, itu hanya menunjukkan bahwa eksistensi Allah yang benar itu lewat yang namanya umat. Dan umat itu adalah namanya Bani Israel. Gitu Bapak Ibu. Ya, paham ya? Tidak ada yang lain. Jadi Allah-Allah bangsa-bangsa di luar Israel, di dalam satu Tawarikh pasal 16, Bapak Ibu kita buka ayatnya. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayat yang keberapa ya? Ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Tabut Allah. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan ke tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah.
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan. Bangsa apa yang diberkati? Israel. Bukan Arab. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Yang diberkatinya lah bangsa itu, nama bangsanya itu bangsa Israel, bukan bangsa Arab. Jadi kita tuh nggak usah nyunjung-nyunjung bangsa Arab setinggi langit itu loh, nggak usah. Bapak Ibu. Wah, bangsa Arab ini bangsa yang dipilih Tuhan. Enggak. Bangsa yang dipilih Tuhan itu Israel. Bangsa yang diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan cuma namanya Israel. Lalu dibagikanlah kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekarat daging, dan sekompong kue kismis. Nah, terus Bapak Ibu perhatikan ini. Tabut Tuhan untuk memasukkan Tuhan Allah Israel. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi Tuhan Allah, Allah yang benar itu dari negeri Israel. Tidak dari negeri Arab, tidak dari negeri Tenggo, tidak dari negeri Samba, tidak dari negeri manapun. Ya, dan namanya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, nama itu tidak berubah. Bapak Ibu sampai sekarang. Elohim Yahweh itu tidak pernah berubah sampai sekarang namanya. Jadi kalau diganti dengan Allah yang model-model lain, namanya berganti, tidak begitu. Ya. Kepala ialah Asaf. Nah, ini terus Bapak Ibu terus sampai ke bawah. Nah, nih terus Bapak Ibu. Nih. Nah, Bapak Ibu perhatikanlah. Bersyukurlah kepada Tuhan panggilan namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa lewat mana? Bani Israel. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu dikatakan ada Allah dari negeri di luar negeri Israel, jangan pernah ikut. Ya, kita tahu satu-satunya Allah yang benar lewat yang namanya anak perjanjian, lewat yang namanya umat, lewat yang namanya anak perjanjian yaitu Ishak. Ya, perjanjian berikutnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Lewat mana? Lewat ini Bapak Ibu. Ya, kita buka sebentar ya. Nanti kita balik ke dalam 1 Tawarin 16 ya, Bapak Ibu ya. Nih. Ya, kita buka Bapak Ibu di dalam kitab kita buka Bapak Ibu di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Bapak Ibu perhatikan ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran siapa? Nabi-nabi. Nenek moyangnya siapa Bapak Ibu? Israel. Ya, jadi nabi-nabi itu untuk siapa? Umatnya, yaitu Bani Israel. Jadi kalau ada nabi di luar Israel, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, diselidiki. Maka pada zaman akhir ini, ia telah akan berbicara kepada kita dengan perantaran siapa? Anaknya. Inilah perjanjian yang telah ia tetapkan sebagai berhak yang menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Siapakah itu? Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kitab Ibrani ini menjelaskan zaman purbakala, zaman dulu, sama zaman akhir, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada umatnya. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya. Kita kembali di dalam kitab 1 Tawarin pasal yang ke-16 Bapak Ibu. Perhatikan, supaya Bapak Ibu nggak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh khususnya dari Timur Tengah. Ya, nih. Sudah jelas dikatakan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa lewat siapa? Bani Israel. Ya, nih. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Terus dilanjutkan. Hai anak cucu siapa? Bukan anak cucu Ismail. Hai anak cucu siapa? Anak cucunya Israel. Siapakah Israel itu? Hambanya. Ya, anak cucu Ismail itu bukan hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nih, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, sejarah ini dibenci. Ya, sama siapa? Sama yang bukan Allah. Yang bukan Allah yang sejati. Sejarah ini akan diplesetkan. Ya, hai anak cucu Israel hambanya dan hai anak-anak Yakub. Kenapa dikatakan hai anak-anak Yakub? Karena Ishak punya 2 anak.
Yang satu yang namanya Esau, yang satunya yang namanya Yakub. Makanya Alkitab kita ini, Bapak Ibu, merujuk kepada sesuatu yang spesial. Anak perjanjian itu diwariskan kepada siapa? Jelas. Ya, jadi yang anak perjanjian itu bukan Ismail. Jadi Ismail bersama dengan keturunannya di bawah tidak menjadi orang-orang pilihannya. Dan makanya oleh sebab itu ayat ini mengatakan bahwa dari orang-orang pilihannya yang akan dipanggil nabi. Jadi kalau ada keturunan Ismail menghasilkan nabi, jangan kamu percaya. Ya, hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan apa perjanjiannya. Ismail tidak terikat perjanjian. Makanya kenapa Allah semesta alam, Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mengangkat nabi dari keturunan Ismail. Ya, ia ingat untuk selama-lama akan perjanjiannya. Nah, anak perjanjian ini yang sering diplesetkan, anak perjanjian ini yang sering disalah kaprahkan, Bapak Ibu. Siapa yang mengganti sejarah bahwa yang menjadi anak perjanjian itu Ishak dan bukan Ismail? Itulah penipu. Itulah pengganti sejarah. Ya, perjanjiannya akan firman yang diperintahkannya kepada siapa? 1000 angkatan, 1000 generasi. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat yang beri. Yang diikatkannya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada siapa? Ishak. Jadi bukan Ismail. Jadi Alkitab kita menjelaskan secara sejarah, secara total, secara detail bahwa sumpahnya itu kepada Ishak dan bukan kepada Ismail. Ya, keturunan Ismail tidak terikat sumpah apapun. Buktinya Ismail diberkati Tuhan kok. Iya, diberkati Tuhan. Tapi tidak terikat sumpah dan bukan orang pilihan. Nah, makanya Bapak Ibu, nama Israel itu tidak akan pernah berubah sampai sekarang untuk mengingatkan kita sampai 1000 angkatan. Ya, bahwa Allah yang benar itu Allah dari negeri Israel. Bahwa Allah yang punya ikatan kepada Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Kita mengikuti Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tidak ada Allah lain. Ya, selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makanya Bapak Ibu, nama dari bangsa Israel ini tidak akan pernah bisa kehapus dari peta dunia sampai kapanpun. Ya, nama Israel ini akan tetap ada sampai selama-lamanya. Dari mulai zaman Musa sampai zaman sekarang, nama Israel tetap akan selalu berdiri. Ya, bangsa-bangsa seperti zaman dulu, seperti bangsa Persia, bangsa apa mereka berubah menjadi Iran. Ya, bangsa dari mana berubah namanya menjadi bangsa ini. Muncul yang namanya Eropa, muncul yang namanya Amerika, muncul yang namanya Asia, yang muncul dari yang namanya banyak negara, muncul nama-nama bangsa yang berbeda. Tetapi satu yang nama tidak berubah, itu Israel. Bagaimana dengan Filistin kok? Filistin mengganti nama menjadi Palestina. Ya, tetapi Israel tidak pernah berubah. Israel ya tetap Israel. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan semua manusia di bumi bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi. Ini jawabannya. Yang diikatkannya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Ya, ini bukan berbicara tentang milah. Oh, saya ikut milahnya Abraham ya, saya ikut milahnya ini. Enggak, kita ikut sama sumpahnya dan kita ikut dengan ikatannya. Gitu. Di zaman akhir zaman ini akan banyak penyesatan yang cocok logi. Saya ngikutin Abraham, saya cukupi Ishak, saya ngikutin ini. Enggak. Nama Allah yang benar itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Bapak Ibu di ayat yang ke-17. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Siapa yang bilang Israel itu bukan perjanjian kekal?
Itu penipu. Ya, firman Tuhan sudah berkata bahwa ini perjanjian kekal. Ya. Nama Israel, nama sebuah bangsa yang sudah ada di zamannya Musa sampai sekarang, bangsa Israel, nama bangsa Israel tidak akan pernah berubah-berubah. Ya, tetapi mereka akan menghilangkan Israel dari peta dunia gimana kok? Tidak akan mungkin terjadi. Ya, yang mereka lawan itu Allah pencipta langit dan bumi. Tidak bakalan bisa. Ya, Presiden Iran yang mengatakan kita akan menghilangkan Israel dari peta dunia, dia yang hilang duluan dari dunia ini. Dia yang hilang duluan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, firman-Nya kepadamu akan kuberikan kanak-kanak sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Bapak Ibu perhatikan ya, bangsa-bangsa di zaman Musa tidak seperti nama bangsa-bangsa di zaman sekarang. Itu membuktikan bahwa nama bangsa berubah. Tetapi nama Israel tidak berubah. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Terbukti bahwa nama bangsa-bangsa banyak yang berubah, tetapi nama bangsa Israel tidak pernah berubah. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Ya, nih Bapak Ibu, nih pertanyaannya. Kan ini buktinya ada orang yang mau menghapuskan Israel dari peta dunia. Ini jawabannya. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Dihukumnya bangsa-bangsa oleh karena siapa? Israel. Ini jawabannya. Jadi kalau Presiden Iran mau coba-coba untuk menghilangkan nama Israel dari peta dunia, udah dihukum. Dia yang hilang duluan. Apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu? Nih, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan buat-buat jahat terhadap nabi-nabiku. Ya, ini ketegasan Allah. Ya, makanya Bapak Ibu perhatikan Israel di zaman sekarang. Selama mereka menjadikan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang mereka sebagai Allah yang benar, ya tidak kepada Hubal, tidak kepada Baal, mereka tidak mungkin kalah perang. Ya, nah, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Lewat siapa? Bani Israel. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Lewat siapa? Bani Israel. Ya, jangan pernah percaya dengan Allah negeri Mekah. Ya, itu bukan Allah yang betul. Jangan pernah percaya dengan Allah-Allah yang lain. Ya. Kenapa Kristen kok dukung Israel? Siapa yang dukung Israel? Kami mengikuti Allah Israel, bukan saya mendukung politiknya. Ya. Ayat yang 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang diajaib di antara segala suku bangsa. Lewat siapa? Israel. Sebab besar Tuhan dan sangat terpuji dia lebih dahsyat. Nah ini, dia lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Termasuk Hubal. Allah kita jauh lebih kuat daripada Hubal. Ya, nah ayat 26 dijelaskan. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berharap, termasuk bangsa Arab, termasuk bangsa Mediterania, termasuk bangsa Mesopotamia, termasuk bangsa Damaskus. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Alkitab ini sudah menjelaskan dengan sangat to the point. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau kenal Allah yang benar, lewat Bani Israel. Ya, tidak lewat yang lain. Tidak lewat keturunan Ismail. Ya, tidak lewat bangsa-bangsa lain. Karena sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Bangsa di luar Israel itu berhala semua Allahnya. Ya, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bapak Ibu paham ya sampai sini ya? Kenapa nama Israel itu tidak pernah berubah? Itu untuk apa? Menunjukkan eksistensi daripada Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, Bapak Ibu kita masuk. Ini dia. Inilah dia sejarah penebusan perjanjian Sinai kehadiran Allah.
diceritakan begitu detail. Dan kitab Keluaran ini tidak perlu disempurnakan Bapak Ibu. Tidak perlu ditambah-tambahkan hadis atau apapun, tidak perlu. Ya, makanya kenapa sejarah itu penting? Supaya kita ngerti perjalanan Allah kita yang dahsyat dari awal mulanya sampai ke detik ini. Lewat siapa? Bani Israel. Ya, latar belakang dan konteksnya adalah memahami akar sejarah bagaimana bangsa Israel terbentuk melalui peristiwa paling monumental dalam Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama selalu diidentikan dengan sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel. Kita sudah baca tadi ayatnya bahwa ini menjadi perjanjian kekal. Ya, kenapa bangsa Israel ini dibenci, Bapak Ibu? Ya, selain daripada mereka kelakuan mereka yang buruk, selain daripada perbuatan mereka yang menyimpang daripada hukum-hukum Allah dan ketetapannya, tetapi pada intinya yang dibenci adalah Allahnya. Ya, makanya pada saat mereka mau menghancurkan Bani Israel, mereka teriak-teriak pakai nama Allahnya. Itu loh Bapak Ibu. Ya, ini latar belakangnya dan secara konteksnya kenapa kitab Keluaran ini ada. Ya, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, penulis utama daripada kitab Pengeluaran ini adalah secara tradisional dan teologis diyakini ditulis oleh Musa atas perintah Allah untuk mencatat perjalanan sejarah dan hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu garis bawahi kata hukum ya. Satu-satunya bangsa Bapak Ibu yang diberikan hukum dari Allah itu cuma siapa? Bani Israel. Tidak ada yang lain. Ya. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Paham ya? Ya, ini penulis utamanya. Jadi Bapak Ibu perlu bedah Alkitab kalian secara lebih dalam. Secara latar belakang termasuk konteks sejarahnya. Ya, itu penting. Ya, supaya kita tidak masalah imani saja, tapi kita tidak ngerti sejarahnya. Ya, pokoknya imani saja Ismail itu yang menjadi anak perjanjian yang dipersembahkan, ternyata salah. Gitu. Kita harus ngerti. Makanya banyak sekali pembelajaran dari kitab Alkitab kita Bapak Ibu. Dan Alkitab ini tidak pernah dari proses kanonisasi sampai detik ini, Alkitab ini tidak pernah dimakan zaman. Ya, ini sangat penting. Ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oke, paham Bapak Ibu ya? Sebentar, saya cas. Ya, nah berikutnya Bapak Ibu, waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat keluaran ini dicatat, ditulis selama masa pengembalian di padang gurun sekitar 1446 sebelum Masehi atau 1290 sebelum Masehi. Antara keluarnya mereka dari Mesir hingga sebelum memasuki tanah perjanjian. Ya, ditaruh di mana? Ditulis di mana? Di padang gurun. Nah, semua kitab-kitab ini Bapak Ibu, ini dikumpulkan oleh yang namanya Bani Lewi. Salah satu suku Bani Israel. Nah, penerimanya siapa? Ditujukan kepada siapa kitab Keluaran ini? Ditujukan kepada bangsa Israel, generasi yang keluar dari Mesir, dari keturunan mereka, sebagai pengingat akan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, umat pilihan Allah itu bukan Arab ya. Bukan Yaman. Garis bawahi itu. Ya, betul. Ya, semuanya jelas pada konteksnya betul. Nah, tetapi Antikris, apologet sebelah, selalu mengaburkan fakta sejarah ini. Gitu. Mereka main kata-kata untuk menunjukkan kebenaran sejati daripada kitab-kitab yang ada. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini jadi jelas umat Tuhan itu siapa, perjanjiannya siapa, diikatkan siapa, bangsa pilihan Tuhan siapa, kenapa kita harus mengenal Allah yang benar lewat Bani Israel. Tidak lewat Arab. Ya Bapak Ibu ya.
tidak lewat Amerika Latin, tidak lewat Meksiko, tetapi lewatnya mana? Bani Israel. Kenapa demikian? Karena hukum yang diberikan kepada Israel satu-satunya bangsa, only one, yang dikasih hukum kepada sebuah bangsa, namanya cuma Israel. Ya, kok kalau ada pertandingan FIFA nanti di sepak bola, Israel sama Indonesia, kok dukung siapa? Ya, saya dukung Indonesia lah. Ngapain saya dukung Israel? Ya, kenapa kok Indonesia? Indonesia bangsa saya. Allah saya, Allahnya Israel. Jadi beda konteks. Ya, apologet sekolah, apologet sebelah itu suka main campur, Bapak Ibu. Ya, tidak mengerti konteksnya. Itu. Nah, ya sebentar ya Bapak Ibu. Ambil satu aja. Satu aja. Nah, taruh lagi. Itu ya, ngerti kan caranya? Ya, oke. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Sorry, anak saya masuk. Ya. Nah, latar belakang kitabnya dari keluarga menjadi bangsa. Jadi Bapak Ibu, dari keluarga Yakub itu menjadi bangsa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini sejarahnya yang Bapak Ibu harus pahami. Ya, kenapa di gereja jarang dikhotbahin kayak begini? Ini masuknya seminar. Ya, Bapak Ibu ya. Ini masuknya seminar. Ya, dari keluarga menjadi bangsa, kitab Kejadian ditutup dengan 70 jiwa keluarga. Yakub yang tinggal di Mesir, kitab Keluaran dibuka sekitar 400 tahun kemudian. Jadi mereka masuk itu 70, 400 tahun kemudian kira-kira anaknya sudah berapa? Ya, di mana keluarga tersebut terus bertambah banyak menjadi sebuah bangsa sekitar 2 juta jiwa. Koko tahu dari mana 2 juta jiwa? Dari kitab Keluaran. Yang keluar dari suku Lewi sekian puluh ribu. Yang keluar dari dari ini Yehuda sekian ratus ribu. Ya, makanya dikatakan Bapak Ibu di awal-awal itu kurang lebih 600 ribu jiwa. Kalau Bapak Ibu mentotalkannya, ya, tetapi yang ditulis jiwanya itu adalah anak laki-laki. Ya, kalau perempuan dikalikan 2 kurang lebih 1.200.000 itu belum termasuk orang asing yang masuk di dalamnya. Makanya para penafsir teolog mengatakan sekitar kurang lebih dibulatkan 2 juta jiwa. Ya, Bapak Ibu paham ya? Namun berada di bawah perbudakan Firaun yang kejam. Yusuf sudah tidak ada. Ya, sudah meninggoy. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di dalam perjalanannya Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya. Bunda, sebentar Bapak Ibu. Saya setelkan musik dulu ya. Lain aja, semua berani awesome. Pencetnya jangan lama-lama, pencet 1 kali aja udah. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kamu lebih pengen ini sudah. Kau mengasihiku. Yang lain jangan dipencet. Ya, itunya Kau sudah benar ya. Settingnya dimasukin memilikiku. di dalam putih-putihnya udah ya. Beratnya berapa? Hanya
sama yang anak yang sana. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Maaf ada halangan sedikit ya. Oke, sampai mana tadi ya? Nah, ini Bapak Ibu. Dari keluarga menjadi bangsa. Ya, mengingat janji Abraham, umat Israel berseru-seru karena penindasan dan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 2 ayat 24. Ya, bukan Abraham, Ismail dan Yakub, bukan. Ya. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus antisipasi gini. Kalau Bapak Ibu mendengar sebuah klaim yang terlalu tinggi, hati-hati, itu kebanyakan hoak. Seperti jualan produk, mengatakan produk ini paling unggulan dan sebagainya, hati-hati hoak. Ya. Nah, sedangkan Alkitab kita ini bukan main klaim-klaiman. Alkitab ini adalah fakta sejarah yang ada. Waduh, langsung kena ditangguhkan. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nih, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Penebusan ilahi dan pembentukan umat perjanjian. Jadi umat perjanjiannya siapa Bapak Ibu? Arab? Enggak. Ya, Israel. Dari perbudakan Firaun menuju kepada ibadah kepada siapa? Yahweh. Ya, namanya bukan Allah yang lain-lain Bapak Ibu. Ya, jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Bani Israel hanya mengenal kata Elohim dan Yahweh. Tidak ada model-model S, W dan huruf apa dan lainnya dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, Bapak Ibu paham ya? Tema sentral kitab Keluaran adalah bagaimana Allah menebus umatnya dengan kekuatannya yang luar biasa. Bagaimana terceria menjadi banyak tulah yang luar biasa untuk menggebuk yang namanya Mesir. Ya, bukan sekedar supaya mereka bebas, melainkan agar mereka dapat beribadah kepadanya dan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini yang namanya covenant. Perjanjian. Ya, Bapak Ibu, apa yang menjadi pembelajaran hari ini begini ya, Bapak Ibu, sebentar saya balik kameranya. Ya, kita ini bukan menyanjung Israel tinggi-tinggi sehebat menyanjung-nyanjung dan sebagainya sampai terkesan kita menjilat, bukan. Bukan Bapak Ibu. Ya, Israel banyak penyimpangan, enggak banyak. Israel tidak menjadi figur bangsa umat pilihan Tuhan, enggak? Iya. Ya, sekalipun umatnya begitu, tetapi eksistensi atau rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, kita tidak perlu mengikuti tradisi bangsa Israel. Perayaan-perayaan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan bangsa mereka tidak perlu kita ikuti. Yang harus kita ikuti adalah hukum-hukumnya. Yang harus kita ikuti adalah Allahnya. Sama seperti yang Ruth sampaikan, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Yang kita ikuti itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dari mana? Bani Israel. Itu yang kita ikuti. Tradisinya tidak usah kita ikuti. Kelakuannya tidak usah kita ikuti. Tegar tengkuknya tidak usah kita ikuti. Yang kita harus ikuti adalah Allah yang benar, yaitu Allah Bani Israel dan bukan Allah negeri Mekah. Ya, Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub dari zaman dahulu kala tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Allah negeri Mekah. Enggak. Selalu dia menyatakan dirinya bahwa aku adalah Allahnya Israel. Kita kenal Allah yang benar, kita kenal hukum yang benar itu lewat Bani Israel. Karena sebuah firman, perjanjian, hukum, ketetapan-ketetapan diberikan Allah sendiri kepada satu bangsa umat pilihan Tuhan yang namanya cuma Israel. Tidak ada nama yang lain. Ya, rincian isi kitab Keluaran, kitab ini dapat dibagi menjadi 3 bagian historis dan teologis yang sangat jelas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya balikkan aja kameranya ya. Sekalipun saya kena pelanggaran katanya. Tuh. Sedikit-sedikit kena pelanggaran bingung saya. Ya, nih.
600 kali 400, 600 kali 400, 600 kali 400 ya. Nih, penebusan dari Mesir pasal 1 sampai 18. Ini garis besarnya. Berbicara tentang apa? Penebusan dari Mesir. Ya, paham Ibu ya. Pasal 19 sampai 24 itu berbicara tentang apa? Perjanjian yang ada di Sinai. Mulai menjadi umat, diangkat kamu menjadi umat covenant. Nah, pasal 25 sampai 40 berbicara tentang apa? Tata cara ibadahnya, kemah sucinya, literasinya, ya bagaimana cara mereka beribadah. Ini semua dibagi dengan secara detail. Pertanyaannya, apakah ini masih perlu disempurnakan dengan kitab-kitab yang lain? Jawabannya adalah tidak. Ya, kita bukan asal sekedar mengimani, Bapak Ibu. Ya, tetapi faktor sejarah itu banyak menjawab. Penebusan dari Mesir dijelaskan. Perjanjian Sinai dijelaskan. Ibadah dan kemah suci dijelaskan. Shalom Bunda Leni, shalom. Ya, saya balik lagi Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu paham ya sampai saat ini, supaya Bapak Ibu tahu tentang kitab Kejadian seperti apa, kitab Keluaran seperti apa. Dan ini berbicara tentang sejarah. Bagaimana Allah kita berbicara, bagaimana eksistensi Allah yang benar menunjukkan keberadaannya bagi umatnya. Itu yang harus kita pelajari. Ya, itu yang harus kita pahami. Bukan cerita-cerita singa bersin jadi kucing. Ya, bukan cerita-cerita bunuh cecak dapat pahala. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu pada saat kalian membaca Alkitab kalian per pasal, dibantulah kami para hamba Tuhan menjelaskan pasal 1 sampai 18 seperti apa, pasal 19 sampai 24 seperti apa, pasal 25 sampai 40 seperti apa, itu dijelaskan. Ya. Dimulai daripada kitab Keluaran pasal yang pertama berbicara tentang penindasan. Berbicara tentang kelahiran Musa. Ya, kenapa Musa mempunyai nama Musa? Diambil dari air. Dirawat sama siapa? Orang-orang Firaun di dalam kerajaan. Shalom, shalom. Nah, muncullah setelah itu Musa melakukan tindakan pembunuhan sampai dia lari ke Midian. Nah, disanalah mulai tentang panggilan Allah kepada Musa. Panggilan Musa dimulai dari penindasan Israel yang berujung pada pemanggilan Musa melalui semak duri yang menyala, itu di pasal 3. Allah mewahyukannya, aku adalah aku, yaitu YHWH. Bukan SWT loh ya, bukan. YHWH. Ya, jadi Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah menggunakan kata SWT. Tetapi menggunakan kata YHWH. Dari kapan kok? Dari dulu sampai sekarang YHWH. Bukan SWT. Ya. Setelah itu menjadi yang namanya Plagueis. Plagueis itu berbicara tentang 10 tulah. Allah mengirimkan 10 tulah ke atas Mesir. Ini bukan sekedar bencana alam Bapak Ibu. Ya. Jadi penghukuman daripada Allah tentang 10 tulah Mesir ini bukan sekedar hukuman atau sekedar bencana alam. Melainkan penghakiman langsung Allah atas dewa-dewa palsu Mesir. Ya, yang membuktikan tentang supremasi atau kedikdayaan daripada Yahweh. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi 10 tulah ini bukan sekedar hitung-hitungan, tak buatin ini tak buatin ini Enggak. Kok apa arti kata Yahweh? Yang mulia, yang terpuji, yang terhormat, atau apa ya? Sukanya gini loh, kata YHWH kalau misalnya itu ditafsirkan, itu berbicara dia yang ada di atas kayu salib. Kurang lebih begitu. Ya, kata YHWH atau kata Yahweh ini perlu kita lihat dari bahasa aslinya. Saya belum bisa menjelaskan secara detail, saya harus lihat datanya. Ya, Bunda Leni ya, saya harus lihat datanya, saya harus lihat kepanjangannya. Jadi saya belum bisa menjelaskan kalau ditanya saat ini. Oke?
Nah, Bapak Ibu perhatikan, setelah 10 tulah itu, yang berbicara bahwa penghakiman Allah kepada dewa-dewa palsu. Jadi Bapak Ibu, kata penghakiman ini, itu bukan merujuk sekedar kepada umat manusia. Kata penghakiman ini juga merujuk kepada ilah-ilah, dewa-dewa, ya, Allah-Allah lain yang bukan YHWH. Ya, jadi mohon maaf, SWT pun akan dihakimi sama YHWH. Akan dihukum oleh YHWH. Kenapa? Karena itu bukan namanya. Bukan Allah Abraham, bukan Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub namanya pakainya YHWH Elohim. Dari sana. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah peristiwa ini menjadi Paskah pertama. Nah, sejarah kata Paskah atau Hari Raya Paskah dimulai dari sini. Yang ikut kita rayakan sampai detik ini. Kok bisa ya kok? Itu kan perayaannya orang Israel Mesir itu. Kita adopsi untuk mengingatkan kita bahwa inilah Bani Israel, bangsa umat pilihan Allah yang keluar dari tanah perbudakan dengan kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang dahsyat sampai masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat tentang kata Paskah, pertama kali harus dilihat dari mana? Dari awalnya. Kita sering berpikir Paskah itu adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, pengorbanannya dan sebagainya. Tetapi Paskah yang sejati itu dari bukan Paskah yang sejati ya. Awal pula Paskah itu dari sini. Bapak Ibu, ini Paskah pertama. Keselamatan anak sulung Israel melalui darah anak domba yang dioleskan pada ambang pintu itu menjadi perayaan tahunan yang paling sakral di pasal 12. Paskah ini harus tetap berjalan. Karena kita ikuti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kita harus ngikuti yang namanya Paskah ini. Ya, yang kita adopsi dari Bani Israel adalah peringatan penting. Paskah kita harus ikut. Pentakosta kita harus ikut. Ya, karena di dalam perayaan hari raya Paskah ini ada makna yang dalam di dalamnya. Ada perayaan tiap tahunnya yang harus kita ikuti. Makanya anak-anak Tuhan pengikut Kristus, kamu harus ikut ngerayain Paskah. Dan itu sudah dibentuk oleh bapak-bapak gereja di atas-atas kita sana. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ngerti kan sekarang Paskah itu seperti apa? Itu berbicara tentang keselamatan anak sulung Israel lewat darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu. Itu menjadi perayaan tahunan paling sakral. Ya, terima kasih jeruknya. Itu Bapak Ibu. Alkitab kita ini sudah menjelaskan begitu fantastik bombastiknya. Dan kitab ini tidak perlu disempurnakan. Ya, siapa yang bisa menyempurnakan ini? Ini sudah keren. Ini sudah sempurna. Bapak Ibu. Nah, peristiwa yang selanjutnya pada saat Paskah pertama itu, sampai mereka akhirnya bisa keluar. Bapak Ibu perhatikan ya. Berbicara tentang tulah pertama, pula 1, sampai tulah yang ke-9 berbicara tentang penghukuman yang dahsyat. Nah, kenapa harus orang Israel membubuhkan darah anak domba di sana, di tiang mereka? Sebagai tanda. Saat malaikat itu diperintahkan untuk membunuh anak sulung daripada dewa-dewanya Mesir. Kalau tidak ada tanda itu, metong. Itu berbicara kepada apa Bapak Ibu? Saat Yesus Kristus disalib, darahnya itu ada di tandanya, ada meterainya di dalam roh kita. Makanya kita diselamatkan. Peristiwa ini nanti, ini tulah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ya, tulah yang ada di zamannya Mesir, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan kitab Wahyu, itu berbicara tentang apa? Tulah. Meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4. Tulah di zamannya Mesir berbicara tentang apa? Penyelamatan umat Tuhan. Keluar dari sana, dilindungi dari sana, itu kena tulah. Dia berada di tanah Goshen. Orang Israel di tanah Goshen. Tidak di tanah Mesirnya, tapi di luarnya Mesir. Mereka diselamatkan. Di antara mereka tidak ada yang kena tulah.
Ya, berbicara tentang yang namanya tulah terakhir, tentang anak sulung itu harus ada tanda darah. Demikianlah juga Bapak Ibu, oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba, iblis itu gemetar. Kenapa? Karena darah Kristus itu menyelamatkan kita dari yang namanya kematian. Ya, nanti di akhir zaman Bapak Ibu, Mesir ini melambangkan dunia. Nanti ada tulah yang hebat. Saat orang-orang anak Tuhan yang ada darah Kristusnya, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia rapture, dunia ini akan kena tulah. Bapak Ibu. Ya, kita diselamatkan oleh apa? Darah perjanjian. Jadi Paskah ini sakral sekali Bapak Ibu bagi umat Israel yang kita adopsi. Kenapa kok orang-orang Kristen mengadopsi ini? Ini poinnya. Dengan apa? Darah anak domba. Ya, setelah proses Paskah inilah terjadi, mereka bisa keluar dari tanah perbudakan menjadi tanah perjanjian. Oleh darah Kristus inilah kamu bisa keluar dari perbudakan dosa menuju tanah perjanjian. Itu poinnya. Itu esensinya. Tuhan itu banyak berbicara itu lewat firman-Nya, lewat sejarah yang kita tidak pernah ngerti. Ya, kenapa nggak tulah 1, 2, 3, 4, 5 mereka langsung keluar kok? Tidak. Harus lewat darah anak domba. Baru kamu bisa merdeka. Dari mana? Perbudakan. Lewat darah Kristus baru kamu bisa merdeka dari perbudakan apa? Dosa. Itu esensinya, itu maknanya. Nah, setelah itu kamu mengalami perjalanan di padang gurun. Selama kamu tinggal di bumi ini perjalanan padang gurun kita Bapak Ibu, sampai kita ke tanah perjanjian. Apa yang menjadi masalahnya mereka? Makan, minum, tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Makanya kita umat Tuhan banyak diuji lewat apa? Sandang, pangan, papan. Memang begitu proses pendidikannya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut dulu Bapak Ibu dari Paskah ini. Setelah Paskah ini, kita masuk yang namanya membelah Laut Merah. Mujizat terbesar di Perjanjian Lama. Terima kasih Bang Yusuf. Mujizat terbesar di Perjanjian Lama, pembebasan final dari kerajaan pasukan Firaun, awalnya perjalanan di mana? Padang gurun. Nah, lewat proses apa yang namanya mujizat yang besar? Membelah Laut Merah. Ya, sesuatu yang kita anggap mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Makanya Bapak Ibu muncul sebuah lagu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bang Yusuf. Ya, bukti Tuhan, kebesaran Tuhan membelah Laut Merah itu. Berbicara tentang apa? Semua kehidupanmu di dalam perjalananmu ikut Tuhan, Tuhan akan banyak belah sesuatu yang mustahil dalam hidupmu. Makanya Paulus pernah berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan berikan buat kamu. Dia akan belah kemustahilan dalam hidupmu menjadi yang tidak mustahil. Itu Allah YHWH, bukan SWT. Ya, terima kasih Su. Paham ya Bapak Ibu ya? Semua itu ada maknanya Bapak Ibu. Ya, di dalam Allah kita. Kita lanjut ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ya mulailah mereka masuk ke padang gurun. Di padang gurun inilah ada yang namanya teofani. Penampakan Allah, penyertaan Allah. Israel tiba di Gunung Sinai dan Allah turun dalam wujud api, asap, guru, dan kilat yang menakutkan, menandakan kekudusannya yang absolut. Ya, di dalam bentuk apa salah satunya? Tiang awan, tiang api.
Bapak Ibu, di zaman Bani Israel, mereka lihat tiang awan secara nyata, mereka lihat tiang api secara harafiah. Tetapi di era modern ini, apa yang Yesus katakan, aku adalah Immanuel. Aku yang akan menyertaimu sampai kepada penghujung akhir zaman. Yesus Kristus itulah tiang awannya, Yesus Kristus itulah tiang apinya. Hanya bedanya adalah kamu tidak bisa lihat dengan kasat mata. Bedanya di situ. Ya, kita sebagai umat itu sering gagalnya di mana? Kekudusan. Di padang gurun inilah kamu dikasih yang namanya ke-10 firman. Di bumi inilah, di padang gurun kehidupanmu lah, selama kamu hidup 70-80 tahun yang ada di bumi inilah, Tuhan kasih kamu 10 firman. Itu maksudnya Tuhan. Ya, pembelajaran daripada umat Tuhan Bani Israel dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian itu berbicara tentang kamu di era modern ini. Dari tanah perbudakan dosa yang ada di dunia ini menuju tanah perjanjian kita adalah Firdaus nanti. Di dalam perjalanan itu selama kamu hidup 70-80 tahun, kamu dikasih ke-10 firman. Kamu dikasih firman sama hamba Tuhan. Kamu dikasih firman sama Kokong Yin. Kamu dikasih firman sama pendetamu. Kamu dikasih firman dengan CGL-mu. Kamu dikasih firman sama gembala sektormu. Selama kamu hidup di dunia ini. Ke-10 firman tidak dikasih Tuhan di tanah perjanjian. Paham Bapak Ibu? 10 firman hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah tidak pernah dikasih di tanah perjanjian. Tetapi dikasihnya di mana? Padang gurun. Selama kamu hidup di dunia ini, kamu akan dikasihnya selama kamu di bumi. Kalau kamu nanti di surga, nanti kamu di Firdaus, kamu tidak perlu hukum-hukum ini, itu tidak perlu. Ya, kamu sudah menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ya, makanya Alkitab berkata apa? Ilmu pengetahuan akan lenyap. Ya, semua karunia-karunia tidak dipakai. Tetapi kasih itu abadi sampai ke surga. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kamu selama hidup di dunia ini dinasihati pendeta, ditegur sama firman Tuhan, ya nurut toh. Gitu loh. Nurut. Baru ketemu sama perempuan korban perceraian, kamu memilih untuk sesuatu hal yang dibenci sama Tuhan, langsung dihakimi. Kamu perempuan korban perceraian, memilih yang Tuhan tidak sukai, langsung kita hakimi. Ya enggak? Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Konstitusi moral utama bangsa Israel mengatur hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama. Ke-10 firman ini berbicara tentang vertikal dan horizontal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Vertikal dan horizontal. 10 tulah itu sudah berkata, janganlah kamu membangun patung. Jangan menyembahnya. Kuduskan hari Sabat. Setelah itu berbicara apa? Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mencap saksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu, dan sebagainya. Selalu vertikal dan horizontal. Ya, itu ke-10 firman dengan nama istilah dekalog. Ya, setelah itu ada kitab perjanjian yang namanya hukum sosial atau hukum yang mengatur hukum sipil. Ya, masalah tanah, masalah waris, diatur nggak diatur. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab ini apa sih kok ada hukum warisan? Ya, terus kok ada hukum penebus salah? Terus kok ada yang namanya hukum sosial? Ada semua di Alkitab. Ya, jadi nggak perlu disempurnakan Bapak Ibu. Ya, saya heran loh. Ada kitab-kitab yang mengatakan mengklaim sebagai kitab penyempurna Injil dan Taurat itu saya tidak habis pikir itu. Apanya yang disempurnakan? Ya, Bapak Ibu ya. Nih. Ya. Nah, mencakup hak asasi, hukum properti, dan perayaan ibadah. Pasal 21 sampai 23. Terima kasih Bunda Violet. Ada penerapannya Bapak Ibu. Hukum sosialnya ada, hukum sipilnya ada. Ya, terima kasih C.
Nah, setelah itu muncul yang namanya pengesahan perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan Israel diresmikan dengan upacara apa? Percikan darah. Menandakan ikatan suci bahwa mereka resmi menjadi umat Allah. Kenapa kok ada mereka resmi lewat percikan darah kok? Hubungannya suami dengan istri. Makanya kenapa kalau suami sama istri ditandai dengan malam pertama dengan apa? Percikan darah. Makanya kenapa perempuan itu dikasih selaput darah? Itu berbicara tentang apa? Covenant. Ya, hubungan Allah dengan umatnya itu seperti suami istri harus ada upacara percikan blood. Paham Bapak Ibu sampai sini ya? Ya. Karena ini berbicara tentang hubungan suami istri. Makanya kata Israel itu berbicara hamba Allah, berbicara arti yang lain kekasihnya Allah. Jadi yang menjadi kekasihnya Allah bukan Arab. Ya, jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu tidak mungkin selingkuh dengan Arab. Tidak. Ya, percikan darahnya cuma siapa? Israel. Ya, perkawinan anak domba Allah berbicara dengan Allah dengan umatnya. Itu dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Makanya kenapa Tuhan izinkan semua perempuan di muka bumi ini lahir itu harus ada selaput darah. Pada saat mereka sudah resmi dengan suami istri, dibuatkan perjanjian, pada saat mereka malam pertama itu ada darah yang terpecik. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak nikah sama Arab. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu nikahnya sama Israel. Percikan bloodnya cuma lewat pengesahannya lewat Israel. Ya, istrinya Allah siapa Bapak Ibu? Bani Israel. Ya, makanya lewat Kristus Yesus, lewat the blood Jesus Christ, kamu diberikan yang namanya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi kuasa untuk jadi umatnya Allah, menjadi kuasa untuk menjadi pengantinnya Allah. Lewat apa? Blood. Paham Bapak Ibu? Ya, paham ya? Makanya teman-teman kita sebelah tidak paham tentang karya penebusan salib Kristus itu tidak paham. Karena tentang karya penyaliban Kristus itu berbicara tentang ikatan perjanjian. Suami dan istri, Allah dan umatnya, lewat percikan darah, hubungan Allah dengan umatnya seperti suami dan istri. Ya, perhatikan ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak mungkin nikah sama Arab. Ya, tidak mungkin. Orang Arab oleh karena darah Kristus akan menjadi pengantinnya Allah lewat penggabungan lewat siapa? Umat. Lewat apa? The blood Jesus. Makanya oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba, iblis gemetar. Kenapa? Karena darah anak domba ini menjadi perjanjian baru bagi semua manusia di bumi ini yang tidak terikat dengan bangsa-bangsa, yang menjadi kekasihnya Allah, menjadi umatnya Allah lewat the blood of Jesus Christ. Itu poinnya. Ya, makanya kenapa pengesahannya lewat percikan blood. Ya, darah Kristus itu masuk ke yang namanya tabut perjanjian, tabut perjanjian menjadi darah pendamaian. Paham ya, Bapak Ibu sampai sini ya? Paham ya? Nah, setelah itu muncul yang namanya instruksi kemah suci. Allah memberikan cetak biru, ya, blueprintnya tentang pembuatan kemah suci. Jadi Bapak Ibu, penyembahan dalam bentuk kemah suci, tempat ibadah, itu banyak bangsa kopinya lewat sini. Termasuk bentuknya bentuk kubus. Ya, saya akan jelaskan ya, bentuk kubus itu maksudnya apa, saya jelaskan Bapak Ibu. Ya, sebentar setelah ini. Ya, Allah memberikan cetak biru, detail tentang pembuatan kemah suci, tujuannya adalah agar Allah memiliki tempat yang diam di tengah-tengah mereka, kehadirannya. Ya,
Dari kemah suci ini Bapak Ibu muncul yang namanya setelah itu dosa anak lembu emas. Nah, orang-orang yang ditebus, umat-umat Tuhan yang ditebus, terkadang masih ingat masa lalunya tentang apa? Lembu emas. Kita ini sudah ditebus untuk menjadi lahir baru, tetapi kita masih punya kenangan dosa-dosa di masa lalu. Itu maksudnya. Ya, saat Musa berada di atas gunung, bangsa Israel melakukan pemberontakan massal dengan menyembah patung anak lembu emas. Perjanjian hampir batal, namun Musa menjadi pendoa syafaat di sana. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah proses ini, pembuatan dan pembangunan, setelah perjanjian diperbarui dengan umat dengan sukarela membawa persembahan untuk membangun kemah suci pertama, berserta perlengkapan seperti tabut perjanjian. Ini menjadi kemah Allah. Belum dalam bentuk bangunan batu-batu. Belum dalam bentuk bangunan sinagoge atau gereja yang dibangun di atas batu-batu, tetapi lewat tenda kemah. Ya, setelah itu Bapak Ibu, kemuliaan Allah turun. Kitab ditutup dengan turunnya tiang awan dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci di pasal 40. Membuktikan Allah ini menyertai perjalanan mereka. Selama kamu ikut Yesus, Allah kita berjanji akan menyertai perjalanan kita sampai kita masuk tanah perjanjian. Ya, umur tidak ada yang tahu. Bisa 70, bisa 80 tahun. Bisa di bawah itu. Tetapi kalau kamu tutup usia di usia berapapun, kamu sudah selesaikan tugasmu, kamu masuk ke tanah perjanjian. Saya tidak tahu sampai umur berapa Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya 2 tahun lagi tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, berarti tugas saya sudah selesai. Berarti saya sudah masuk ke tanah perjanjian. Nobody knows. Ya, tetapi selama kamu hidup di dunia ini, Allah berjanji menyertai perjalananmu. Sama seperti Allah berjanji kepada Bani Israel akan menyertai sampai masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, saya perhatikan tentang kubus ya, bangunan dalam bentuk kubus yang ada teman-teman kita di sebelah. Saya balikkan kameranya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham ya. Sebentar. Oke. Bapak Ibu perhatikan ini. Ya. Kemah perjanjian Bapak Ibu, itu bentuknya ya, kemah saya masuk mana ya? Sini aja kali ya. Oke. Ini agak kecil ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa terlalu besar-besar. Kemah perjanjian itu bentuknya persegi panjang Bapak Ibu. Ya, persegi panjang. Gimana ya? Gini ya. Ya, bentuknya persegi panjang. Nah, di sini ada yang namanya bentuknya seperti ini. Di tengah-tengah posisinya. Saya kasih warna mana biru ya? Nih, biru. Ya, Bapak Ibu paham ya? Di tengah-tengah ini. Ini karena ukurannya ini mungkin saya agak kecilin sedikit. Nah, kurang lebih begini. Oke. Gini lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, kurang lebih ini Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi pusat. Nah, bentuk kubus ini adalah ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah ruangan kudus, yang putih ini adalah ruang maha kudus. Saat Kristus tidak ada, ininya diambil. Ya, saat Kristus itu wafat di atas kayu salib, terjadi yang namanya tirai dari ruang penghubung antara ruang kudus sama ruang maha kudus itu tersobek. Nah, kubus inilah yang menjadi ruang maha kudus. Makanya dikopi sama si jahat. Ya, dikopi sama ilah-ilah lain. Ruang kubus ini dalam bentuk kubus ini adalah bentuk penyembahan mereka sebagai ruang maha kudus. Bapak Ibu. Ya, kenapa kok bentuknya seperti ini Bapak Ibu? Ya, ini saya gimana caranya ya? Gini ya. Saya coba di sini. Oke. Bapak Ibu paham ya? Sampai sini paham ya? Nah,
Bapak Ibu di sini. Nah, nanti dari bentuk ini, mereka kemah suci ini bentuknya di mana? Bentuknya persegi panjang dan posisinya di tengah. Nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab-kitab selanjutnya seperti Imamat, itu nanti posisinya Yehuda bisa di sini. Ya. Ya, ini utara, Bapak Ibu ya. Ini utara, ini sebelah sini timur, gitu ya. Ya, di sebelah sini selatan, sebelah sini barat. Ya. Ya. Jadi utara, timur, selatan, barat. Nah, orang-orang Israel ini dibagi Bapak Ibu. Ya, 3 suku ada di sini. 3 suku ada di atas, 3 suku ada di timur, ya, 3 suku ada di selatan, ya, 3 suku nanti ada di barat. Nah, jadi semua suku ini memutarkan kemah suci, Bapak Ibu. Karena jumlah mereka banyak, terutama Yehuda, ada yang ke pinggir-pinggir nih, ada yang posisinya di sini di tenggara. Ya, tetapi yang menjadi pusatnya itu adalah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bentuk mereka ini memutari daripada kemah suci ini. Ya, Bapak Ibu paham ya? Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab-kitab selanjutnya di Imamat. Kita masuk Bapak Ibu sampai ke kitab Imamat nanti ya. Oh, mana ini ya? Oke, kita sampai di sini. Kita mana ini? Oke. Nah, nih Bapak Ibu ya. Nah, catatan khusus dan makna kristologisnya adalah Bapak Ibu, anak domba Paskah tipe Kristus, darah anak domba yang menyelamatkan Israel dari maut adalah gambaran yang sangat jelas tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata siapa? Kata Yahya. Ya, tetapi kisah ini, kata Yahya ini Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis tidak ditemukan di tetangga kita sebelah. Kemana ini maknanya? Ya, Yohanes atau Yahya itu mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi ini tidak pernah disampaikan yang dikatakan sebagai kitab para penyempurna. Ya, menjadi roti mana atau air dari batu. Ya, pemeliharaan Allah di padang gurun melalui mana roti dari surga dan air memancar dari batu karang digenapi oleh Kristus Yesus, menyebut dirinya sebagai roti hidup, dan Rasul Paulus menyebutkan bahwa dia adalah batu karang itu adalah Kristus. Semua itu ada pemaknaannya Bapak Ibu. Ya, kemah suci atau tabernakel, kemah suci adalah bayangan dari inkarnasi dalam Yohanes 1 ayat 14, disebutkan firman itu telah menjadi manusia dan diam secara harafiah berkemah di tabernakel di antara kita. Semua tata cara ibadah menunjuk pada karya perantaraan Kristus. Jadi kemah suci Bapak Ibu, kemah suci yang ada kita lihat ini semua merujuk kepada satu tokoh hebat, satu tokoh yang bernama Kristus. Ya, saya kasih besar. Nih, menunjuk kepada siapa? Kristus. Makanya di dalam kitab Ibrani Bapak Ibu, di pasal yang pertama, dikatakan bahwa di akhir zaman ini, ya, Tuhan berbicara lewat pribadi bernama Kristus. Semua Taurat, bahkan kemah suci yang ada ini merujuk semua satu pribadi yang bernama Kristus. Makanya kenapa dikatakan kitab Taurat adalah salah satu bentuk nubuatan untuk Kristus Yesus. Bukan untuk nubuatan nabi terakhir atau penutup para rasul, itu tidak ada. Inilah Allah Israel. Ya, di zaman Musa pun sudah membentuk yang namanya semuanya berbicara mengarah kepada Kristus. Bapak Ibu, tidak pernah merujuk kepada penutup para rasul atau penutup para nabi. Tidak ada. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, selesai. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari hamba Firaun menjadi umat Allah. Makanya Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah ayat ini.
supaya Bapak Ibu paham ya. Ya, ini di zaman bahula ya, di zaman bahula. Di zamannya modern gimana kok? Di zaman modern tuh ini. Ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan apa? Budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini. Ya, di era modern ini adalah Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu, saya ketemu sebuah room yang mengatakan begini, selingkuh itu nilainya tinggi. Karena aku akan mencari kehidupan yang lebih tinggi. Jadi sebelum aku menceraikan istriku yang sekarang, aku cari dulu. Ya, wanita selingkuhan yang bobotnya bagus, setelah itu aku baru ceraikan. Itu pola pikir dunia loh Bapak Ibu. Keren gak? Saat saya mendengarkan kayak narasi seperti ini, waduh, ngeri kali loh. Ya, dunia ini udah rusak dengan pola pikirnya. Ya, menjadi agama yang baik itu harus jadi telolis. Rusak pikirannya Ya, agama yang baik itu jadi telolis. Sejahat-jahatnya kamu, sekorup-korupnya kamu, sebinal-binalnya kamu, sebrengsek-brengseknya kamu, metong tetap masuk surga. Lewat hanya 2 kalimat. Sekalipun mencuri, sekalipun bersinah, sekalipun hidupnya bobrok, sekalipun hidupnya itu memperkaos 50 anak santri, memperkaos 100 anak santri, memperkaos 70 anak santri, tetap masuk surga. Rusak Bapak Ibu pola pikirnya. Yang penting kena laundry dulu. Kamu nggak boleh serupa dengan dunia ini. Ya, kamu nggak boleh membayangkan kalau kamu masuk surga nanti kamu bisa berhubungan seks dengan siapa saja yang kamu mau. Di bumi dibatasi hanya satu. Ya, di surga tidak ada batasan kamu bisa tidur dengan siapapun. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Menjanjikan sebuah surga yang moralnya rusak. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau di dalam perjanjian lama, mereka terjadi pemisahan antara orang-orang dari perbudakan Mesir. Orang Mesir sama orang Israel harus berpisah. Di akhir zaman ini, kita harus berpisah dengan pola pikir yang menyesatkan seperti ini. Berselingkuh punya value tinggi. Tidak ada value-nya, berselingkuh itu value-nya tinggi. Tidak ada. Korupsi tidak masalah. Yang penting mengucapkan 2 kalimat tertentu. Memperkaos berapapun anak santri tidak masalah. Yang penting mengucapkan 2 kalimat tertentu. Itu hati-hati loh. Ya, kita juga sama, hati-hati. Ya, berkat tidak pernah diukur dari banyaknya perpuluhan dan persembahan yang kamu kasih. Tidak. Kita harus berbeda dari dunia ini Bapak Ibu. Makanya terjadi yang namanya pemisahan. Kamu harus keluar dari dunia ini. Dunia ini sudah rusak dengan segala pola pikirnya. Ya, makanya Roma 12 ayat 2 menekankan, kamu harus ada pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu tidak mudah. Kenapa? Karena orang Israel pun masih kembali nyembah yang namanya patung lembu emas. Sudah menjadi anak perjanjian, tapi masih nyembah patung anak lembu emas. Masih suka hura-hura, nyanyi-nyanyi, dan sebagainya. Ya, hari Sabtu dugem, hari Minggu masuk gereja. Salah nggak dugem kok? Ya kalau sekedar dengar musik sih nggak salah. Tetapi kalau kamu sudah minum alkohol, kamu sudah bulbul begini, dan kamu sudah pesan perempuan untuk tidur dengan kamu, ya salah. Gitu. Bukan dugemnya yang salah, aktivitas di dalam dugemnya apa yang sudah kau buat.
Itu loh Bapak Ibu. Saya pernah diajak ke Dugem Bapak Ibu di sebuah nightclub gitu ya yang menuju ke pantai. Di sana ada kolam renang dan banyak bule-bule pakai tupis gitu ya. Dan mereka minum alkohol, dengar musik nyantai. Saya duduk, saya nikmati alamnya. Enak juga loh. Musiknya jedak-jeduknya juga merangsang kita untuk nari dan sebagainya. Ya, kalau hanya sebatas itu enggak masalah, tetapi kalau motivasimu adalah menikmati banyaknya bikini yang ada di sana, wah, pikiran kita bisa piktor. Pikiran kotor. Ya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ada mau bertanya. Bunda Elis mungkin bisa pandu. Ada teman-teman yang mau naik, saya masih punya waktu 20 menit. Ya, sebelum itu kita dengar musik dulu ya. Lanjutin yang tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Silakan Bunda Nerli, silakan Bunda Elis, silakan. Ya, Satu persatu. shalom Bapak Ibu semua ya. Yang pertama-tama saya mau ingatkan ya buat kita, ini roomnya bukan room debat ya. Jadi di sini kita roomnya untuk mendengarkan firman Tuhan, menambah ilmu pengetahuan, keimanan Kristen kita. Jadi di sini kalau Bapak Ibu mau bertanya sekitar iman Kristen dan juga yang mau bersaksi silahkan typing dan boleh juga minta permintaan untuk naik. Dan saat ini terima kasih, ini ada
Ibu, ada Kak Nerli ya. Kak Nerli mau bersaksi kah atau mau bertanya? Silahkan. Shalom, Kak Nerli. Ya, belum respon kali ya. Oke. Nama opung. Oh, Ada nama opung. Jadi makan Hah? mana? Kepencet kali kok. iya, kepencet ya. Iya. Ngomong opung. Masuk opung. Sering aku dipanggil. Oh ya. Jadi halo mengapa ya? Ngomong opung. Apa kau bukan? Ya, Bunda Nerli mau ngomong apa? Aku Shalom, yang nggak tahu ini. shalom. Iya, ini ada permintaan naik, kita naikkan. Ini mau bertanya kah atau mau bersaksi ya? Salam. Shalom, shalom. Ya, shalom. Shalom. Jadi gimana sih? Iya, shalom Bunda. Ada yang bisa dibantu? Opung apa? Kepingin kali Hah? dengar khotbah itu, tapi opung udah 84 tahun. Oh, opung. opung. Jadi Oh, opung. 84 tahun umurku. Wah, hormat saya buat opungku ya. Sehat ya Jadi opung ya. saya senang kali dari tadi, memang udah capek aku, tapi aku di sini terus mendengarkan khotbah itu. Tapi namanya udah pikun, termasuk aku ini masih percayanya sebetulnya, tapi belum bisa lah bagaimana bilangkan itu. Sedih aku loh, betul. Mantap opung. Sedih Opung aku. mau gabung ke komunitas yang opung mau nggak opung? Ah, Gabung ke komunitas. opung Ini ada borunya opung loh di bawah. bodoh kali. Shalom opung, shalom opung. Shalom opung, aku baru Raja Guguk. Opung baru apa? Baru udah manik. Iya, puji Tuhan, salam kenal ya Pung ya. Iya, iya. Iya, Opung kalau mau ada yang mau ditanya, mau bersaksi, boleh Opung tanya sekarang, mumpung pasturnya lagi live. Tapi kalau Opung mau ikut terus, Bersaksi itu sesuai dengan khotbah itu kayak mana caranya, nak? enggak Pung, enggak harus. Mungkin Opung baru berdoa sembuh dari sakit, Opung bisa saksikan. Mungkin cucu Opung doakan bisa lulus, puji Tuhan boleh disaksikan. Penyakitku ada di leherku udah 30 tahun ini. Iya Pung ya. Berlobang ini leher Opung udah 30 tahun. Enggak sembuh-sembuh. Berdoanya aku sama Tuhan Yesus. Aku kepinginnya, mau aku pakailah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi aku enggak ngerti apa-apa Tuhan. Saya minta Tuhan, terutama sembuhkanlah leherku ini. Biar bisa aku, jangan terhalang pikiranku gara-gara penyakitku ini. Aku bilang gitu, sering aku berdoa, Opung jujur, iya. Tuhan mohon aku, cabutlah penyakitku, jamahlah leherku ini Tuhan. Biar jangan ini jadi penghalang di pikiranku kadang-kadang bagi dua pemikiranku. Aku nggak akan kemana-mana lagi Tuhan, udah umurku lanjut. Kamu buat Bapak, peliharalah aku jadi anakmu, jangan sia-siakan aku panjang umur ini. Sering Opung meminta gitu, anakku. Iya, entah salah Opung itu aku nggak tahu, aku bodoh. Sering saya meminta gitu. Pakai aku Tuhan, dalam umurku yang lanjut, masih kebiarkan aku di dunia-Mu Tuhan Yesus. Pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu, saya mau. Tapi berdamahlah leherku ini biar sembuh Yesus. Biar bisa aku bulat untuk memuji dan memuliakan Kau. Aku kepingin bersaksi tentang kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Yesus. Aku bilang gitu, tapi leherku ini masih gini terus. Gitu aku nggak ngerti. Opung punya ini nggak Pung? Punya maksudnya anggota keluarga yang bisa ngurus BPJS nggak? Ini di rumah anakku ini. Anakku masih check up ke rumah sakit. Nanti urus BPJS, nanti Opung masuk ke rumah sakit ya. Nanti Tuhan akan pakai tangan dokter yang untuk sembuhkan Opung. Hah? Ya Pung ya. Ya, Dengar dulu. nanti Opung Ini.
Dengar dulu kata-katanya ini opung kurang apa? Dengar dulu sebentar nakku. Aku kurang pandai. Tolong bantu, ini cucuku. Tolong dulu nih. Oh, shalom. Cerita dulu Shalom, dengan cucu. cucuku ini. Opung gak nyambung lagi, udah pikun. Iya. Urus DPS ini masuk ke dokter katanya. Gak ngerti opung. Cucu, cu, Aku Ya, cucunya. Kak Pastor. Shalom, shalom kakak. Belum Kak. Iya, ini kan ada pastor tuh. Pastor kan kasih saran supaya kalau opung punya BPJS, ya kan? Opung berobat aja. Pastor punya keyakinan nanti tangan dokter yang akan sembuhkan opung buat lehernya. Nah, untuk opung bisa nanti kita kan ada ini ya, Family Heaven Ministry ya. Kita ada komunitas. Kalau mau didoakan bisa nanti DM saya ya, kirim topik doanya. Dan kalau mau bergabung beribadah bersama kita, DM saya nanti ya setelah selesai pengajaran pastor ya. Oh iya Kak. Iya. kakak dengan kakak siapa? Ini aja, panggilan singkat aja, panggilan ndak asli ndak apa-apa. Kak Cici. Dengan Kak, kakak siapa saya bicara? Kak Cici. Kak Cici. Iya. Oh, Kak Cici. Kak Cici, kondisinya opung ini agak bengkak ya, agak membesar ya, sebelah sininya. Dulu ini Atau sebelah bengkak. Dulu bengkak. Jadi pecah. Oke, nggak sabar, opung sabar ya. Pastor ngomong sama cucunya dulu ya, opung ya. Iya, gimana Kak? Udah bengkak kok, tapi udah pecah jadinya. Keluar darah terus. Sudah bengkak, sudah pecah. Iya, jadi keluar. Ini ada berlubang kan? Iya. Nanti kakak coba nanti minta surat gitu ya dari setempat di sana entah itu surat miskin entah itu apa, urus BPJS-nya ya, ikuti prosesnya. Setelah itu opung bisa sembuh ya, nanti akan masuk di dalam operasi kecil di sana, nanti yang akan disembuhkan di situ itu ada kuman, ada bakteri yang di sana yang itu harus dibersihkan setelah dia pecah itu. Nah, salah satu bentuk pecahnya itu Tuhan sudah jawab. Dipecahkannya Tuhan sama itu, sekarang tinggal tutup saja. Ya Kak ya. Ya kok. Ya Kak. Ya. Nanti Kakak tolong update ceritanya sama Boru di bawahnya Kakak. Ini beliau Bunda Elis Raja Guguk. Ya, tolong update cerita sama Kakak biar kami bisa pantau perkembangannya. Ya kok. Ya, tolong diurus BPJS-nya ya Kak ya. Baik kok. Ya, terima kasih ya Kak Cici ya. Aku udah pernah Ya, ke tolong rumah di-follow. sakit Medan. Ke rumah sakit Medan. Kata dokter itu, nggak usah dia operasi opung kita ini. Menahankan infus pun dia nggak sanggup lagi, kata dokter Medan. Dokter operasi di Medan, Murni Teguh namanya. Ya. Nggak usah lagi nanti dia gini, operasi opung Opung. ini. Nahankan Nanti infus gini, pun nggak Opung. sanggup lagi dia, katanya. Oke, Kemana-mana nanti sudah. Opung gini ya. Ya, Nggak apa-apa Opung. Nanti sudah BPJS-nya sudah diurus untuk satu kali ini lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nanti kakak Kak Cici nanti cari saja rumah sakit secara random saja. Ya, sambil berdoa, nanti Tuhan akan kasih solusi di sana. Ya, di dalam nama Yesus, kalau Tuhan Yesus mau berkehendak tanpa operasi, sembuh dalam nama Yesus. Hanya nanti kakak coba tolong nanti konsultasi apakah perlu beli alkohol, bukan alkohol minum ya, alkohol biasa untuk bantu bersihin aja. Iya kok. Ya Kak Cici ya. Ya. Nanti tolong updatean ceritanya tolong ke Bunda Elis biar kami bisa dengar update ceritanya sampai mana. Ya, kelanjutannya seperti mana ya Kak Cici ya. Karena Koko ada di Bali. Ya, Bunda Elis ini ada di Jakarta, jadi nggak bisa terlalu pantau gimana, tapi bisa via DM atau nanti tukar WhatsApp sama Bunda Elis. Di bawah ya Kak Cici ya. Iya kok. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Iya kok. Terima kasih. Semangat Omong, luar biasa nih Opung kita. makasih lah ya, makasih lah. Semoga dukungannya nanti Ya. berhasil. Nah, kalau Amin. Opung nanti berhasil, saya disuruh Tuhan Yesus kayak manapun mau saya kok. Betul. Haleluya. Amin. Kalau aku Haleluya. dipakai jadi apa pun aku mau. Amin. Betul. Haleluya. Mau jadi apa Kak dipakai Cici, Yesus aku. Aku bilang, nah pakai aku Yesus. Aku bilang, pakai aku. Jangan sia-siakan aku panjang umur. Aku bilang. Ya.
Amin. Sembuhkan Opung adikku sama ini, Cici, ku bilang. Cici tolong pegang tangannya Opung satu, tolong satu tangan tolong taruh di ini, tolong Pegang taruh tangan di tangan ini. di Haleluya. posisi yang sakit ya. Kita doa ya. Ya, ya. Amin. Teman-teman kita sehati sepakat ya, kita doakan Opung ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa malaikat Rafael, malaikat penyembuh. Aku perintahkan dengan otoritas ilahi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hamba berkata, bersihkan semua luka-luka Amin. yang ada Haleluya. di dalam Opung kami yang kami kasihi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Dan kerajaan surga engkau mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh beliau, saat beliau sembuh, apapun yang Tuhan Yesus mau pakai, suka-sukanya Tuhan Yesus, Amin. untuk pakai Opung kami di usia yang senior ini, jadikan dia berkat Tuhan. Amin. Amin. Bahkan lewat Opung ini cucu-cucunya diberkati Tuhan. Cucunya mulai kenal nama Yesus lewat mujizat yang Tuhan berikan bagi Amin. Opung. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan sempurna terjadi. Bersih total, Amin. lehernya sempurna, tertutup semuanya itu di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hamba percaya Bapak kuasa dan mujizat ini menyertai orang-orang percaya. Dan kami percaya Bapak Tuhan Yesus semua nasar yang dia ucapkan tergenapi demi nama-Mu Amin. yang ajaib. Dan hamba berdoa Tuhan Engkau berikan karunia-karunia khusus bagi Opung kami di usia tua ini. Amin. Haleluya. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan di masa lalunya. Pertobatannya Engkau terima dari Amin. nama Yesus. Dan kami percaya jadilah sembuh. Jadilah Amin. kaya. Apa Amin. yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi Amin. terikat di surga. Haleluya. Dan lepas di surga. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati ya. Amin. Cici coba Kak Cici nanti tolong ini ya, rebus air panas gitu, rebus air panas, kasih di anduk lap itu, ditolong dikasih garam sedikit di air panasnya itu, gitu, tolong dicuci pakai air itu sementara ini. Ya, garamnya bebas, garam dapur aja enggak apa-apa. Nah, setelah membersihkan itu sebutkan nama Yesus. Dalam nama Yesus opungku sembuh. Ya, dalam nama Yesus opungku sembuh. Pakai air panas hangat, dikasih garam. Ya, langsung ini bersihin pakai kain biasa. Ya, tolong kabarin tim kami Bunda Elis perkembangannya seperti apa. Ya, tolong kabari kami ya, biar kami bisa menindaklanjuti dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya, Cici ya, Cici ya, amin ya. Shalom. Haleluya. Ya, Shalom. Opung Kakak sembuh Cici ya. itu saya sudah follow ya. Iya, Kak. Iya, makasih. Tuhan berkati. Haleluya. Wow, Tuhan Yesus dahsyat ya. Haleluya. Ada saudara kami. Ya, ada satu lagi ya, Bunda Elis ya, yang mau naik ya. Satu lagi ya. Ada Ya, nggak? bagi teman-teman yang Ada. mau bersaksi, yang mau bertanya, kayaknya sudah amin semua, Pastor. Amin. Ya. Oke. Sebentar, saya balas WhatsApp dulu sebentar ya. Semangat ya, Opung ya. Ya. Haleluya, Iya. Opung kita. Kayaknya Bunda Elis saya memang diutus buat teman-teman kita dari Batak nih. Iya, memang iya, Pastor. Idola orang Batak, Pastor. 80% saudara kita dari Batak. Haleluya. Oke. Percaya, Pung ya, sembuh ya. Saya juga pejuang kanker, Pung. Ya, kita sama-sama dipulihkan Tuhan. Semangat ya, Pung ya. Amin. Tuhan pasti sembuhkan. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita doa penutup, kita doa berkat ya Bunda Elis ya. Pas jam makan siang. Yuk Bapak Ibu kita berdoa ya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kami berdoa untuk Opung yang kami kasihi ini Tuhan. Dengan ketulusan hatinya kami percaya Engkau akan bawa dia terbang sampai bagikan Raja Wali. Saat teruna-teruna jatuh lemas, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Hamba ikatkan itu pada rohnya dan jiwanya. Dan kami percaya Tuhan keluarga ini dipulihkan. Keluarga ini menjadi terbang tinggi bagaikan Raja Wali sesuai dengan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah hamba-Mu Tuhan, berkati juga Bunda Elis yang sudah menjadi momot kami di tempat ini. Tuhan berkati keluarganya Engkau cukupkan. Dan kami percaya Tuhan keluarga Heaven Ministry akan berjalan ke dalam ketidakmustahilan. Yang dipandang orang itu mustahil tapi bagimu tidak mustahil. Ampuni kami yang kurang iman ini Tuhan. Engkau tambahkan kami iman selama kami hidup di padang gurun ini. Yang penuh dengan kekurangan sandang, pangan, dan papan.
Tetapi kami percaya Engkau akan sediakan kemah yang terbaik buat kami. Makanan roti surgawi yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan-Mu Immanuel, tiang awan dan tiang api-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memberkati-Mu dan melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus Terima dalam kasih Tuhan, ya. Pastor. Terima kasih Tuhan Bunda Jenny. berkati. Terima kasih. Makasih ya Kak Jenny ya. Tuhan berkati, sampai ketemu kita hari Minggu ya Pastor. Hari Minggu. Tapi nanti pembahasan tentang imamatnya kita hari Senin, Rabu, Jumat aja. Imamat terus lanjut terus. Oke, terima kasih Pastor. Terima kasih buat Tuhan Yesus teman-teman semua memberkati. ya, buat tap-tap layarnya, Bang share-nya, Nelson, posting selamat ya. ulangnya, dan juga gift-nya ya. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda buat Bapak Ibu semua. Shalom, sampai ketemu Haleluya. lagi. Tuhan Yesus Shalom. berkati. Izin pamit Pastor, Tuhan kita berkati. turun bareng-bareng. Ya, supaya nggak jatuh ke rawa-rawa gitu katanya.